Halo traders, kembali lagi di podcast seputar Forex. Kali ini tim seputar Forex berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung dengan Ibu Mei dari Avatrade. Nah, dalam podcast ini pula kita akan membicarakan mengenai cara memilih pair mata uang bagi para pemula. Pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke narasumber juga termasuk pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para trader ya. Jadi untuk Anda yang ingin mulai trading dan masih bingung bagaimana sih cara memilih pair yang layak untuk ditradingkan, podcast kali ini jangan sampai dilewatkan. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share channel ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Oke. Yang pertama, apa pentingnya memilih pair forex sebelum kita memulai trading? Baik, sebelum kita masuk ke pemilihan pair forex, kita harus tahu dulu nih apa itu pair forex. Nah, banyak banget pemula yang terjun ke dunia trading forex tanpa disertai pemahaman yang cukup. Nah, hanya didasarkan oleh keinginan memperoleh profit yang besar. Nah, seringkali mereka tuh hanya menganggap buka dan tutup posisi pada berbagai pair karena menganggap hasilnya tuh sama aja. Padahal pair forex itu adalah aktivitas yang sangat berkaitan dengan pasangan mata uang. Nah, setiap pair itu ada karakteristik khasnya masing-masing, jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih pentingnya, itu sangat penting. Apalagi untuk para pemula sebelum kita terjun atau sebelum kita belajar atau pasang harga pada suatu platform trading, kita harus tahu dulu nih karakternya gimana, bagusnya pasang di jam berapa, dan apa aja sih yang mempengaruhinya. Berarti bisa kita simpulkan kalau memang pemilihan pair ini bisa dikatakan sebagai salah satu poin yang penting gitu ya Bu sebelum kita mulai trading. Iya betul, sangat penting. Karena analoginya sama seperti kayak ketemu calon mertua. Jadi di mana? Iya, kan harapannya pengen dapat restu dong. Jadi kalau pair itu kayak si calon mertuanya ini, karakteristik yang harus kita kenalin ini, tapi profit itu tuh kayak restunya. Jadi sebelum kita deketin si mertuanya, kita harus tahu karakternya gimana. Nah yang kedua berarti ketika ada trader yang dia nggak kunjung profit, bisa kita katakan kalau salah satu kesalahannya adalah memilih pair. Benar atau salah menurut Ibu Mei? Itu benar, bisa jadi. Karena pemilihan pair itu sama seperti ritual penting yang mempengaruhi profit atau loss, manajemen risiko, bahkan sampai ke psikologis trading kita. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi kegagalan trader pemula itu, dia tuh trading forex tapi nggak punya sistem yang jelas. Dimana mereka asal-asalan aja, nggak tahu apa itu karakter sebuah pair, gimana strategi yang bagus, dan parahnya lagi banyak banget trader pemula yang hanya minta signal tanpa tahu soal forex lebih dalam. Itu parah, karena bisa jadi dibohong-bohongi gitu kan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kita kembali lagi mengenai pair forex ya. Setidaknya apa saja kriteria yang bisa dijadikan acuan paling dasar dalam memilih pair forex? Baik, kalau untuk di trading biasanya trader itu punya pair favorit yang jadi andalan. Nah, malahan banyak banget teman trader yang bilang saking cintanya pada satu pair, meskipun margin call berkali-kali tetap di pair itu. Nah, sebelum kita memilih untuk pair mana yang harus kita tentukan, kita harus pengamatan dulu nih, gitu, untuk dijadikan acuan. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah mendapatkan apa yang kita mau dan sesuai dengan kriteria kita, itu berdasarkan pergerakan harga per harinya. Jadi ada range-nya, lalu ada tingkat volatilitasnya, dan juga ada dampak dari berita-berita fundamental. Itu 3 hal yang harus kita perhatikan juga, karena ini sangat mempengaruhi untuk strategi trading kita ke depannya. Jadi strategi teknikal kita, gitu. Saya boleh jelaskan untuk yang range-nya atau hanya untuk poin-poinnya aja, Bu? Iya, boleh dijelaskan. Kebetulan itu juga masuk ke pertanyaan kita selanjutnya, Ibu. Oh, oke, baik. Nah, kalau untuk range-nya ini, yang pertama kan tadi saya informasikan itu berdasarkan range. Range itu maksudnya pergerakan harga rata-rata yang diperoleh dari selisih harga high dan harga low. Nah, biasanya ini kita tuh ada kalkulatornya.
kalkulator untuk menentukan pergerakan harga untuk high dan low-nya. Jadi itu memudahkan trader dan juga serta dia ada berita-berita fundamental yang akan keluar setiap kali pasar memasuki, kayak misalnya mau masuk pasar euro dan itu ada berita terbaru, dia akan update. Nah, kalau untuk range harga itu memang salah satu kriteria yang paling banyak dicari sama trader untuk mempertimbangkan pemilihan pair. Karena dari harga itu kita bisa tahu nih arah trennya kemana dan besar pergerakan harganya tuh gimana gitu. Nah, jadi kalau untuk para trader nih, sebelum kita menentukan atau memasang harga, kita harus tahu range-nya dulu. Range itu adalah yang tadi saya informasikan, pergerakan harga rata-rata yang diperoleh dari selisih harga high, harga yang paling tinggi, sama harga low, harga yang paling rendah dalam periode waktu sesi tertentu. Khusus untuk jadi pemula yang masih cari pair yang cocok, untuk pemula itu saya sarankan bisa coba pair di Euro USD. Karena itu pair favorit trader banget. Pergerakannya itu sangat range-nya relatif kecil, dia itu di bawah 150 poin. Kalau misalnya mau trading lebih santai, nggak terlalu tegang, bisa pakai New Zealand Dollar USD, NZD USD. Nah, di sini bisa pakai pair ini karena pergerakannya kurang dari 70 poin. Jadi sangat low lah gitu. Nah, kalau untuk yang kedua yang mempengaruhi itu adalah volatilitas. Volatilitas itu besarnya jarak antara naik turunnya harga falas. Nah, jadi kalau volatilitasnya harganya tinggi, berarti harga naiknya tinggi dengan cepat, lalu turun dengan sangat cepat pula. Sehingga memunculkan selisih yang sangat besar antara harga terendah sama harga tertinggi dalam waktu tertentu. Nah, biasanya volatilitas dalam yang ditunjukkan dalam satu pips itu sekitar 200 pips per hari. Itu. Nah, di sini untuk kondisi pasar yang bergejolak, apalagi yang kita baru saat ini yang presiden US pemilihan, itu kan volatilitasnya tuh sangat tinggi dan nggak bisa diprediksi. Tapi menariknya, di volatilitas ini malah banyak banget trader-trader yang profesional yang mengambil keuntungan dari situ. Tapi perlu diingat juga untuk para trader pemula, high risk, high return. Iya. Kalau resikonya tinggi, pengembaliannya juga tinggi dong. Nah, kalau misalnya kalau kalian berminat untuk coba di volatilitas ini, bisa coba ambil di GBP USD atau GBP JPY. Ini saya bakal jadiin pilihan. Karena dia itu cepat naik, cepat turun, jadi seperti itu. Dan yang ketiga, kita punya berdasarkan berita yang terjadi. Nah, di sini tuh dia tuh ada jam-jam tertentunya nih. Misalnya nih kayak GBP USD, fundamental GBP itu biasanya di sesi Eropa dia tuh bakal muncul di jam 2 sore sampai jam 7 malam. Nah, kalau misalnya pas berita fundamental keluar, biasanya tuh harga itu akan bergejolak banget. Di sini juga bisa diambil salah satu teknik kita gimana kita bisa masuk di situ dan ambil keuntungan. Gitu, karena impact-nya lebih besar saat ada berita. Seperti itu sih. Tapi menurut Bu Mei sendiri, terutama ini dari pandangan para trader pemula ya, ketika kita trading sewaktu ada berita berdampak seperti itu, sebaiknya kita nunggu berapa lama setelah berita dirilis atau sebelum atau bagaimana? Kalau untuk pemula sih saya sarankan kalau memang dia masih belum yakin dengan analisa teknikalnya, dia bisa pakai Alpha Protect dan bisa coba juga di saat itu di saat beritanya keluar. Karena kalau misalnya saat beritanya keluar itu tuh profitnya itu cukup gede karena range-nya cukup besar gitu. Tapi kalau misalnya karena kan ya balik lagi high risk high return, kalau memang punya mental yang besar dan punya psikologis trading yang sudah cukup aman, itu mereka nggak akan khawatir. Tapi kalau memang belum, bisa ditunggu beberapa saat sekitar 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam baru masuk ke pasar. Iya. Nah, dari 3 kriteria tadi Ibu ada berdasarkan range, kemudian berdasarkan volatilitas, dan yang terakhir berdasarkan rilis berita berdampak. Kira-kira cara kita memilih pair paling mudah di antara ketiganya itu dengan cara yang mana ya? Untuk pemilihan pair yang paling mudah itu kita tuh harus tahu pair itu ada 3 jenis. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu.
Untuk pair forex itu sebelum kita masuk ke sini kita harus tahu dulu pair itu ada 3. Yang pertama pair mayor, pair cross, dan pair eksotik. Nah, untuk pair mayor ini dia itu mata uang yang terdiri dari USD dan juga mata uang mayor lainnya. Nah, pasangannya itu contohnya kayak Euro USD, GBP USD, Aussie USD, New Zealand USD, USD JPY, USD CHF. Nah, iya, itu contoh-contoh pasangan pair mayor. Nah, terus juga kita harus tahu dulu nih pair cross. Pair cross ini di mana dia tidak melibatkan USD, jadi antar mata uang lainnya. Contoh kayak GBP JPY, terus Euro JPY, Audi JPY gitu. Dan yang terakhir kita juga punya ya namanya pair eksotik. Nah, kalau untuk pair eksotik ini contohnya untuk negara-negara yang berkembang yang dipasangkan dengan euro atau USD. Contohnya seperti dolar AS Turkish lira, atau euro Turkish lira, atau dolar AS Mexican peso, seperti itu. Yang pertama itu untuk trader pemula, jangan coba untuk buka 2-3 pair forex terlebih dahulu sekaligus. Ketika masih pemula banget, itu saya sarankan jangan membuka 2-3 pair forex sekaligus. Karena akan lebih baik kita memahami karakteristik pair forex itu satu persatu daripada kita paksakan diri membuka posisi di berbagai pair forex. Selain membahayakan modal dan juga membuka terlalu banyak posisi, itu juga menyulitkan diri kita sendiri untuk memonitor pergerakannya. Jadi kita fokus dulu untuk satu pair. Oke. Iya. Nah, untuk hal tersebut bisa dicoba untuk pair pemula, bisa dicoba di mayor pair. Karena untuk mayor pair itu lebih stabil gitu sih. Iya, karena mayor pair lebih stabil, likuiditasnya juga tinggi, jadi safe zone untuk para pemula gitu ya Ibu? Iya betul, lebih safe untuk di mayor pair. Kemudian, nah mengenai karakter mata uang sendiri nih, misalnya katakanlah hari ini dia volatilitasnya tinggi gitu kan, karena hari ini baru aja ada rilis ada berita soal Pilpres Amerika Serikat itu kan, seperti yang tadi kita singgung. Iya betul. Dan misalnya bisa nggak karakter mata uang itu akan berubah menjadi volatilitasnya rendah suatu hari nanti? Oke, baik, itu sangat bisa. Karena perlu diingat lagi tadi yang tadi saya informasikan, berita. Salah satunya itu adalah range, volatilitas, sama berita. Berita fundamental ini sangat berpengaruh dengan naik turunnya harga. Salah satu contohnya pasangan mata uang yang volatilitasnya tinggi itu GBP USD atau GBP JPY. Pergerakannya ini sangat cepat banget. Harganya berubah cepat, trennya berubah cepat. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi bagaimana dengan habit si tradernya gitu. Nah, pair yang volatilitasnya tinggi ini sebenarnya cocok banget untuk trader yang tipenya scalper. Kalau misalnya ada beberapa trader yang tipenya scalper ngambil sedikit-sedikit, itu bisa pakai GBP USD ini. Nah, iya, tapi disarankan untuk para trader yang sudah berpengalaman, karena juga selain kalau scalper kan bisa tahu sendiri, untuk modalnya itu juga harus modal yang kuat gitu. Nah, biasanya trader itu menghindari keadaan di mana volatilitasnya sangat tinggi atau rendah banget. Volatilitas yang tinggi banget akan ketika rilis data penting atau reaksi pernyataan pejabat, bank sentral kayak gitu, ketika volatilitasnya tinggi banget atau terlalu rendah banget, itu biasanya para trader yang profesional mereka nggak akan masuk, mereka akan lebih memilih yang sedang-sedang aja. Karena selain lebih banyak kesempatan untuk entry ketika volatilitasnya yang sedang dan cukup normal, mereka itu juga akan memberikan range trading yang makin besar dan juga profit yang didapatkan juga lebih menguntungkan sebenarnya. Seperti itu. Jadi saya sarankan kalau misalnya trading itu pilihnya itu ketika volatilitasnya tinggi tapi sedang, tidak terlalu high. Dan juga hindari ketika pasar itu sedang slow atau lagi choppy, itu dihindari, atau volatilitasnya lagi rendah banget itu dihindari.
dari penjelasan tadi sepertinya ada pair yang memang ini sebenarnya khusus pemula, ini baru bisa dipakai oleh para profesional gitu ya Ibu? Iya, betul. Pemula tadi sebaiknya kita ambil yang pair mayor, terutama untuk pasangan Euro USD seperti itu ya? Nah, kalau misalnya untuk yang pemula itu, yang kalau saya rekomendasiin ya, kalau untuk dari AlphaTrade sendiri, nggak mau Euro USD, maunya yang lain, bisa. Itu bisa. Atau di Aussie USD, maksud saya, atau New Zealand USD, itu bisa dimanfaatkan sama para pemula. Pair-pair itu tuh termasuk lebih mudah dianalisa karena trennya juga bisa diprediksi serta karakteristiknya nggak terlalu banyak kejutan-kejutan gitu. Nah, kalau misalnya pair-pair yang nggak saya sarankan untuk pemula atau yang ekstrim banget itu di Euro JPY, jangan. Nanti takutnya malah jadi trauma, kayak jadi gagal. Ya, nggak mau trading lagi jadinya ya Ibu. Iya betul, jadinya kayak apa ya, jadi kok mereka bisa profit, kok gua enggak, jadi kayak gitu. Nah, karena mereka nggak tahu karakteristiknya, padahal itu sebenarnya kalau misalnya dia paham, itu dia bisa dapat profit. Karena di sini yang pair-pair yang nggak saya sarankan ini untuk pemula, mereka itu punya spread yang lebar dengan volatilitas yang tinggi dan likuiditasnya rendah. Nah, kayak pergerakan Euro Audi contohnya. Nah, dia itu bisa sampai 200 sampai 400 poin dan harganya itu fluktuasinya tuh secara signifikan banget. Tambah lagi trennya itu yang terjadi bertahannya cukup lama, padahal spreadnya lebih besar. Kalau pemula yang belum punya dananya belum strong atau modalnya itu belum kuat, terus dia masuk di sini, itu dia bakal cepet kena stop loss. Jadi belum apa-apa udah rugi. Itu sayang banget sih. Jadi jatuhnya tuh bukan investasi, karena kan investasi punya tujuan profit ke depannya kan. Itu malah jadinya buang uang. Oke. Sekian bincang-bincang tim seputar forex dengan Ibu Mei dari AlphaTrade. Nah, dari pembicaraan kali ini dapat kita simpulkan bahwa ada 3 cara untuk memilih pair forex. Yang pertama berdasarkan volatilitas, kedua berdasarkan range, dan yang ketiga berdasarkan berita-berita berdampak. Nah, untuk kalian para pemula, sebaiknya gunakan pasangan mata uang dari pair mayor ya. Pair mayor yaitu mata uang yang dipasangkan dengan dolar Amerika Serikat, seperti Euro USD, AUD USD, atau NZD USD. Hindari trading di pair cross seperti Euro JPY atau Euro AUD karena spreadnya lebar dan volatilitasnya tinggi. Nah, setelah tahu bagaimana cara memilih pair yang tepat untuk ditradingkan, langkah selanjutnya adalah memahami karakteristik pair masing-masing. Bagaimana ya caranya? Nantikan seri podcast seputar forex selanjutnya. Jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar Anda tak ketinggalan dengan episode-episode berikutnya. Ikuti pula ulasan lebih detail dengan mengunjungi website kami di www.seputarforex.net. Terima kasih sudah menonton dan salam profit.